Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Paskah, saudaraku. Selamat Hari Paskah. Ya, di Hari Paskah ini kita harus tetap semakin semangat. Walaupun COVID masih ada di sekitar kita. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita akan melampaui semuanya itu. Karena itulah firman Tuhan akan menyapa kita untuk membangkitkan semangat kita pada pesta Paskah yang pertama ini, yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah kedua kalinya kita merayakan Paskah dalam kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Walaupun vaksinasi sudah dimulai oleh pemerintah kita, tetapi itu belum menjamin kehidupan kita bisa segera normal. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita pegangan yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk kehidupan, yaitu kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa semua penderitaan, semua kesedihan, semua kekecewaan, bahkan kematian, termasuk pandemi virus COVID-19 ini, tidak lagi permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara. Sama seperti judul lagu, badai pasti berlalu. Karena itu saudaraku, Paskah ini berpesan kepada kita, jangan pernah lagi mau terkubur oleh penderitaan, oleh kesedihan, oleh kekecewaanmu. Bagi orang yang mengandalkan kebangkitan, kemenangan Kristus, semuanya itu akan berakhir. Bahkan kematian orang-orang percaya itu hanyalah sekedar rest in peace. Hanya beristirahat di dalam kedamaian, tidur dalam kedamaian sebentar. Mengapa? Karena kebangkitan Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis yang menjadi biang kerok dari seluruh kekacauan hidup ini. Karena itulah kita harus semakin bersemangat setelah perayaan Paskah hari ini. Karena itu saudara-saudaraku, bagi saudaraku yang sedang bersedih, yang sedang sakit, yang bisnisnya atau usahanya mengalami kemunduran, atau yang kehilangan pekerjaan, bahkan yang kehilangan saudara yang kekasih kita karena pandemi COVID ini,
Jangan galau, jangan putus asa, tetapi mari saudaraku, tegakkan kepalamu. Semuanya itu tidak lagi permanen, tidak lagi menetap. Karena Tuhan Yesus yang bangkit itu akan segera menolongmu, memenangkanmu juga. Saudaraku, yang berikut, walaupun banyak orang yang menyangkal atau meragukan kebangkitan Yesus, namun firman Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Sedikitnya ada dua bukti yang valid, yang kuat untuk membuktikannya. Yang pertama yaitu kuburan itu kosong. Bukan hanya murid-murid Yesus yang menyaksikan dan bersaksi tentang itu, tetapi para serdadu-serdadu menjaga kubur itu juga bersaksi, menyaksikan tentang bahwa kuburan itu sudah kosong. Kita baca di Matius 28 ayat 12 dan seterusnya. Dan bukti yang kedua adalah Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang dalam banyak kesempatan. Dan dalam nats ini kepada Maria Magdalena, lalu kepada dua orang murid, dan kepada murid-murid yang lain. Karena itu saudaraku, jangan pernah meragukan kebenaran kebangkitan Yesus itu. Memang itu sulit menerima kenyataan kebangkitan itu. Sama seperti murid-murid Yesus yang dalam nats ini beberapa kali dikatakan mereka tidak percaya, walaupun beberapa dari mereka sudah melihat kuburan itu sudah kosong, dan beberapa dari mereka sudah bertemu dan sudah disapa oleh Yesus yang bangkit itu, tetapi mereka tetap tidak percaya. Karena itulah, untuk meyakinkan mereka, maka Yesus menampakkan dirinya kepada ke-11 murid. Dan di ayat 14 dikatakan, disitulah Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mengapa Yesus menegur, mencela mereka? Yaitu karena murid-murid itu benar-benar sudah dikuasai sakit lupa. Karena para nabi-nabi sudah lama menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Dan Yesus sendiri sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya karena kedegilan hati mereka. Justru ahli-ahli Taurat yang mengingatnya. Kita baca itu di Matius 27 ayat 63. Ahli-ahli Taurat itu datang kepada Pilatus, mengingatkan Pilatus tentang kebangkitan Yesus, dan sehingga mereka meminta supaya kuburan Yesus itu dijaga dengan ketat. Tetapi murid-murid itu lupa sama sekali karena kedegilan hati mereka. Karena itulah saudaraku, Yesus datang untuk menguatkan hati mereka. Mengapa Yesus harus menguatkan mereka? Yaitu karena murid-murid itulah nanti yang akan memberitakan kebangkitan Yesus itu kepada seluruh dunia ini. Dan seperti sudah kita baca di 1 Korintus 15, dikatakan bahwa di atas kebangkitan Yesus itulah iman kita dibangun. Karena kebangkitan Yesus itulah yang menyediakan keselamatan bagi dunia ini. Dan di atas iman akan kebangkitan itulah Yesus akan membangun jemaatnya. Sehingga bila murid-murid itu tidak yakin 100%, maka pemberitaan tentang itu, maka semuanya yang kita katakan tadi tidak akan terjadi. Itu sama dengan dunia ini akan tetap di dalam genggaman, akan tetap berada di dalam penjara si iblis, penjara si dosa. Karena itulah Yesus berusaha keras agar murid-murid itu benar-benar yakin dan percaya bahwa dia sungguh-sungguh bangkit dan hidup kembali. Bila murid-murid itu sudah benar-benar yakin, maka mereka bisa dengan yakin seyakin-yakinnya memberitahukan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya sehingga aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudaraku, kita juga hari ini harus seperti itu.
Bila kita benar-benar percaya, bila kita benar-benar sudah dirasuki oleh kebangkitan Yesus itu, maka kita pun akan bangkit dengan bersemangat untuk memberitakan kebangkitan itu kepada orang lain. Sama seperti kebiasaan anak-anak muda sekarang ini. Bila mereka sudah puas dengan masakan sebuah restoran misalnya, maka mereka akan memfotonya dan kemudian mengunggahnya di media sosialnya dengan kalimat recommended. Dengan harapan orang-orang lain akan turut makan di sana. Saudaraku, karena itulah di ayat berikutnya setelah Yesus meyakinkan murid-muridnya akan kebenaran kebangkitannya, barulah Yesus memberikan perintah kepada mereka. Juga perintah kepada kita hari ini, yang sering kita sebut sebagai amanat agung. Memang amanat agung di sini sedikit berbeda dengan yang sering kita baca di Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20 dan juga di Kisah Rasul 1 ayat 8b itu. Karena di sini dikatakan di ayat 15 Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi perintahnya sama, saudaraku, yaitu pergilah, beritakanlah. Dan itulah tugas utama gereja, itulah tugas utama orang Kristen di dunia ini. Kita ditempatkan di dunia ini oleh Tuhan Yesus bukan untuk membangun organisasi atau membangun gedung atau untuk mengumpulkan uang. Bukan, saudaraku. Tetapi semuanya itu kita lakukan adalah untuk satu tugas, yaitu memberitakan Injil kebangkitan, Injil kemenangan dan keselamatan yang sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus. Ingatlah, saudaraku, gereja tanpa gedung, gereja itu akan tetap eksis dan bisa melayani. Itu sudah kita alami pada masa pandemi ini. Tetapi gereja tanpa penginjilan sebenarnya bukanlah gereja. Itu dikatakan oleh Opui Emeritus, Pendeta Dr. S.I. Nababan dalam bukunya terbaru itu. Tugas itu, saudaraku, tidak boleh kita abaikan. Tugas itu bukan pilihan, tetapi tugas itu adalah keharusan, adalah kewajiban. Seperti dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celakalah aku, margia ma'au, memiliki arti yang sangat mengerikan, yaitu aku dianggap tidak ada. Aku adalah nol besar bila aku tidak memberitakan Injil. Karena itu, saudaraku, seharusnya kita tidak boleh lengah. Semua gereja, semua orang Kristen tidak boleh asal-asalan, tidak boleh berhenti dalam memberitakan Injil, karena tugas itu adalah wajib. Mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa Injil harus diberitakan? Tidak cukupkah hanya kita yang menerimanya? Tidak boleh, saudaraku, tidak boleh. Harus diberitakan. Mengapa? Karena berita Injil itu sangat luar biasa. Karena bila siapa yang menerima dan mengimani Injil itu, pasti dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga terlampau luar biasa untuk tidak disebarkan. Tentang hal itu mari kita baca di Roma 1 ayat 16. Di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani.
Di dalam Injil itu, saudaraku, ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Injil itu. Karena itulah Injil itu harus segera kita beritakan agar kekuatan Allah yang menyelamatkan yang ada di dalamnya itu diterima oleh semua orang. Bila mereka mau percaya, maka mereka akan selamat. Tetapi bila kita tidak memberitakan itu, bagaimana mereka bisa percaya? Dan bila ada orang yang tidak pernah mendengarnya, saudaraku, itu adalah karena kelalaian kita. Mari kita baca itu di buku Ende kita. Buku Ende 518 ayat 4 mengingatkan kita dengan mengatakan, dongan sotung mitop lapu narikot tu dongani, sotung mago akajolma dibain halebaumi. Karena itu kita diajak tapagalak palitota. Saudaraku, dunia membutuhkan kehadiran kita, membawa Injil kebangkitan Yesus bagi mereka agar mereka ikut selamat. Dan tugas tersebut bukan hanya tugas pendeta, bukan tugas parhalado, tetapi tugas semua orang yang bernama Kristen. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa harus diberitakan? Dikatakan di ayat 15c, ternyata bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua makhluk, semua ciptaan Allah. Karena itulah sebagai bentuk penginjilan adalah tanggung jawab kita juga untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, dan kelangsungan hidup semua makhluk yang ada. Melestarikan semuanya itu adalah cara kita melakukan pekabaran Injil. Tetapi saudaraku, masih ada tugas kita lagi sebagai orang percaya di dunia ini. Kita baca di ayat 17 hingga ayat 18. Dan hal itu juga sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan segala penyakit baik jasmani maupun rohani, termasuk yang dirasuk oleh setan atau roh-roh jahat. Kesembuhan bagi semua orang, bukan hanya untuk ruas kita saja, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi semua orang, siapapun mereka. Sedikitnya kita mau berdoa untuk mereka. Dan sangat penting, saudaraku, bila kita belum bisa menjadi penyembuh bagi orang lain, sedikitnya kita harus menjaga diri kita agar kita tidak membuat orang lain menjadi sakit. Baik itu melalui perilaku kita, atau melalui perkataan kita, atau melalui perbuatan kita. Dan kita harus selalu menjaga diri kita agar jangan menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Karena itulah saudaraku, biarpun kita sudah menerima vaksin, jangan lengah untuk mematuhi protokol kesehatan di musim pandemi ini. Kita harus mau menjadi penyembuh bagi semua orang. Itulah menjadi bukti bahwa Injil keselamatan dan berita sukacita itu sudah sampai kepada mereka. Dan di ayat 17 hingga 18 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa bagi semua orang percaya. Tetapi janganlah kita artikan ini secara harafiah dengan mengatakan berarti orang-orang Kristen itu tahan banting terhadap racun dan terhadap virus corona, tahan banting terhadap bisa ular. Tidak. Tetapi yang Yesus maksudkan di sini adalah kuasa Yesus itu adalah kuasa yang tidak terkalahkan oleh apapun. Tetapi dia adalah kuasa yang mampu mengalahkan kuasa manapun. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Karena itu hari ini Yesus mau mengajak kita, mari kuasa itulah gunakan menghadapi segala penyakit. Kuasa itulah gunakan terutama menghadapi gangguan setan, menggangguan roh-roh jahat. Jangan pergi kepada kuasa-kuasa yang lain. Tetapi gunakanlah kuasa Yesus untuk membantu teman-teman kita yang sakit, yang diganggu oleh roh jahat.
pasti roh jahat dan segala kuasa kegelapan itu akan lari terbirit-birit bila berhadapan dengan kuasa Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena itu gunakan kuasa Yesus yang telah bangkit itu. Selamat Paskah, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Maha Besar yang sudah mengalahkan kematian kami melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya atas kebangkitannya dan kami percaya akan kebangkitan kami kelak memasuki sorga-Mu. Ya Tuhan, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mau dan semakin giat memberitakan berita kebangkitan Yesus itu kepada semua orang, agar mereka mau percaya dan mereka selamat. Gerakkanlah seluruh huriamu, terutama di HKBP, agar membuat penginjilan menjadi tugas utamanya. Agar semua program diarahkan untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan Injil itu. Biarlah melalui tahun pemberdayaan 2021 ini, semakin banyak ruas dan pelayan-Mu yang diberdayakan, yang terampil dan yang berkomitmen untuk tugas penginjilan ini. Bapa kami yang di sorga, kami memohon belas kasih-Mu. Tolong segeralah hapuskan virus corona ini dari antara kami. Berikanlah hikmat-Mu bagi para ahli untuk menemukan obat penyembuhnya. Berkatilah seluruh usaha pemulihan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi serta pemulihan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kami, sehingga kami bisa hidup lebih tenang dan lebih sejahtera lagi. Ya Tuhan, sembuhkanlah semua umat-Mu yang sakit, terutama yang sedang terinfeksi oleh virus ini. Hiburkanlah semua yang bersedih. Gantikanlah air mata mereka menjadi sukacita. Biarlah berita Paskah hari ini membuat kami tetap berpengharapan dan semakin bersemangat menjalani hari-hari kami ke depan. Sehingga kami mau bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan, dari usaha atau bisnis kami yang mengalami penurunan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit itu, kami berdoa. Bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Amin.